Assalamualaikum guys, masih bersama Review Channel. Hari ini aku mau share tentang popok moko-moko. Aku share tentang popok moko-moko ini karena harganya selisih antara 2000 sampai 3000 dari popok yang sebelumnya aku review. Jadi aku pengen tahu tentang keunggulan popok moko-moko ini. Oke, sekarang pertama-tama kita lihat expirednya ya, karena setiap popok itu tidak semua yang tertera expired, kadang tanggal produksinya ya. Sekarang kita cek, oh ini nih, kelihatan ya di sini expirednya 25 Agustus 2023. Ternyata moko-moko ini yang tertera langsung expired, bukan tanggal produksi ya. Kadang beda-beda merek, beda-beda juga tertera expirednya. Oke, sekarang kita cek untuk keunggulannya nih. Yang membuat aku ingin coba nge-review ini karena ada tulisannya bebas bocor, bebas iritasi, bebas gerak, triple bebas nih. Keren. Dan sekarang kita cek nih, Jepang Quality triple bebas nih, bebas bocor, bebas gerak, bebas iritasi. Oke, sekarang daya serapnya 12 jam ya, 12 jam maxi gel bebas bocor dengan maxi gel yang mampu menyerap banyak hingga 12 jam dan bisa mengembang hingga 60 kali. Waduh, 60 kali ya, membuat si kecil bebas bocor. Jadi sekalipun popok-popok yang tertera 12 jam, tapi tetap kalau penuh tidak diukur dari 12 jam ya. Kalau penuh langsung diganti. Oke, sekarang bebas iritasi, lembut sirkulasi udara, bahan selembut kapas dengan permukaan berpori yang memungkinkan sirkulasi udara sehingga membuat popok nyaman dipakai, tidak panas dan si kecil bebas iritasi. Wah. Elastis dan tipis, bebas gerak, desain popok yang ergonomis dengan bantalan tipis dan karet pinggang elastis sehingga pas di badan mengikuti lekuk tubuh yang membuat si kecil bebas gerak dan nyaman. Oke, sekarang kita akan cek popoknya. Ini nih popoknya nih dengan nuansa warna biru dan orange. Oke, dia lembut. Oke, sekarang kita cek untuk tanda bagian depan, bagian belakangnya. Caranya ada tanda seperti ini. Seperti ini ya, ada tanda panah menghadap ke atas. Kalau tanda panahnya menghadap ke atas, artinya ini bagian depan ya. Oke, sekarang ada gambar-gambar dombanya. Oke, ini kita lihat untuk ban pinggangnya. Ban pinggangnya lembut. Ban pinggangnya lembut dan agak lebih tebal dari produk yang sebelumnya aku review, sehingga benang ini, karet benangnya tidak terasa ya, hampir tidak terasa. Dan sekarang ini mempunyai 17 benang ya. Ini mempunyai 17 benang untuk ban pinggangnya, bisa dihitung sendiri ya. Oke, kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 benang seperti ini. Untuk moko-moko ini ban pinggangnya antara depan dan belakang itu selisihnya sedikit ya, hampir setara ya. Jadi kita tidak bisa membandingkan mana yang depan mana yang belakang. Biasanya kalau aku untuk mencari bagian depan bagian belakangnya, aku lihat dari sisi sayap ban pinggangnya ini. Tapi untuk moko-moko ini hampir sama ya, sedikit sekali hampir sama, jadi hampir tidak tahu ya. Oke, sekarang kita lihat permukaannya. Permukaannya
Oke, permukaannya polos, tidak ada garis-garis atau apa. Beda ya sama merek-merek yang sebelumnya aku review, itu ada yang diamond, ada yang kotak-kotak seperti itu ya. Tapi ini polos. Oke, selain permukaannya yang polos, kalau kita agak tekan sedikit bagian permukaannya itu terasa ada yang gerenjel gitu ya. Itu tandanya ada banyak gel yang tertera di dalam permukaannya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian penahan ganda ya. Penahan gandanya ini. Penahan gandanya sepertinya ini bersirkulasi udara ya, karena angin-anginnya juga masih bisa tembus. Bukan berarti ini tembus samping ya, kita belum tahu karena kita belum review. Oke, untuk benangnya ini ada 2 benang. Terkadang beberapa merek itu hanya ada 1 benang ya, jadi berbeda-beda. Kalau yang ini ada 2 benang di bagian penahan ganda. Oke, untuk perbatasan penahan gandanya ini langsung ya, jadi permukaan langsung dipres sama penahan ganda. Terkadang beberapa merek itu bagian sedikit seperti ini itu ada plastiknya, jadi beda-beda. Kalau ini langsung dari kapas masih langsung tembus ke penahan gandanya, jadi ini bagus ya. Oke. Dan aku lupa memberitahukan untuk ban pinggangnya pres-presannya lembut banget. Hampir nggak terasa kalau ini ada pres-presannya untuk sambungan ban pinggangnya ini. Aku suka banget. Cuman untuk ban pinggangnya yang agak tebal seperti ini biasanya agak sedikit berkeringat. Untuk bayi yang ukurannya harus ganti ya, misalnya ini L 9 sampai 14 kilo. Untuk bayi yang sudah 12 kilo, 13 kilo, kalau pakai ini ban pinggangnya akan berkeringat. Jadi harus ganti ke ukuran yang lebih besar atau ukuran XL. Oke, sekarang kita mau review daya tampungnya yang tadi tertera bisa 60 kali ya, bisa mengembang sampai 60 kali. Wah, ini aku pengen banget nge-review. Oke, sekarang aku siapkan dulu. Siapkan mangkok atau baskom, terserah. Yang penting dia cowong ya, nggak datar, nggak kayak piring. Seperti ini. Oke. Oke, sekarang aku udah siapin popok yang ada di mangkok dan ada 8 gelas ukur 30 ml yang terisi dengan air berwarna biru seperti ini ya. Oke, sekarang kita langsung review untuk daya tampungnya dari merek Moko Moko. Oke, sekarang kita coba ambil 1 gelas pertama. Oh, daya serapnya langsung ya. Aku kaget banget, daya serapnya itu langsung terserap. Oke, sekarang kita siapkan tisunya. Udah siapin tisu untuk cek daya serapnya ya, tembus atau enggak. Oh, dan ternyata udah masih tembus ya, bukan masih tembus sih, untuk daya serapnya masih tertinggal di atas permukaan nih, sehingga masih bisa terserap oleh tisu. Oke, sekarang kita coba untuk gelas kedua. Oke, ini untuk gelas kedua, kalian bisa lihat dia langsung turun, airnya langsung turun, akan tetapi bagian permukaannya itu ada semi-semi kayak apa ya, beda ya. Kalau kapas itu langsung dia terserap ke bawah, tapi ini tuh ada kayak semi-semi plastik gitu. Untuk komposisinya mungkin di sini tertera ya komposisinya, materialnya polymer, nonwoven, polytel, film, heat melt, tisu, dan elastisgator. Jadi di sini aku merasa bahwa bagian permukaannya itu tidak seluruhnya kapas, sehingga
cairan di atas permukaannya itu masih terasa ya. Oke, sekarang kita cek untuk gelas kedua dan ternyata masih ada cairan warna biru yang tertempel ya. Oke. Sekarang kita masuk ke gelas ketiga. Oke. Mungkin terlalu cepat atau bagaimana ya setelah menuangkan, jeda antara menuangkan cairan ke tisu yang menyerap mungkin harus lama ya. Itu artinya untuk cairannya turun itu agak sedikit lama. Oke, sekarang kita langsung ke gelas ketiga. Padahal di sini aku lihatnya itu cairannya itu langsung turun. Bunda-bunda, mamam, cairannya itu langsung turun, akan tetapi tidak langsung terkunci. Jadi hanya turun saja, cuman tidak langsung terkunci, sehingga di atas permukaannya itu masih terdapat cairan yang tertinggal. Nah, hal-hal seperti ini itu biasanya kalau dipakai itu membuat kulit adik bayinya itu masih terasa basah seperti itu, jadi tidak langsung mengering. Oke, aku bingung nih, ini langsung aku kasih tisu atau aku harus menunggu beberapa menit atau bagaimana ya. Oke, kita cek dengan kulit dulu. Ternyata emang sedikit masih basah sih kalau aku nyentuh sama kulit. Oke, sekarang kita cek sama tisu ya. Dan ternyata ini masih ada cairan yang tertempel nih. Aduh, seperti halnya popok yang aku review kemarin ya, yang si biru itu juga terjadi hal yang serupa. Jadi setiap merek itu mempunyai permukaan yang berbeda-beda. Jadi semua permukaannya itu yang terlihat sama, tapi sebenarnya kapas yang digunakan itu mungkin berbeda ya. Jadi ada yang langsung terserap, terkunci, atasnya langsung kering atau bagaimana seperti itu. Oke, sekarang karena aku sangat ingin tahu yang hal gel mengembang 60 kali itu, makanya aku pengen review popok ini. Oke, sekarang kita masuk ke gelas keempat. Ini gelas keempat. Oke, untuk cairannya turunnya lumayan cepat sih, kalian bisa lihat. Lumayan cepat untuk turunnya, hanya saja bagian permukaannya itu masih sedikit ada yang tertinggal. Itu yang menyebabkan saat kita menempelkan tisu itu masih ada terserap cairannya yang tertinggal di tisu seperti itu. Oke, sekarang kita coba pakai tisu lagi. Oke, ternyata masih sama ya. Jadi untuk penyerapan cairannya itu tidak langsung. Jadi butuh waktu beberapa menit atau beberapa detik ya, seperti itu, sehingga cairannya di permukaannya tidak menempel lagi. Jadi sebenarnya kita bisa membedakan untuk permukaan mana yang langsung kering atau yang masih basah. Kalian bisa cek permukaannya itu. Pasti kalau orang yang suka ganti-ganti popok pasti dia bisa tahu ya permukaan mana yang seperti kapas beneran atau kapas yang ada campuran gitu, kayak gitu. Karena penyerapannya pun juga berbeda. Oke, sekarang apa kita mau lanjut ke gelas kelima? Oke, kita akan lanjut ke gelas kelima. Kita akan coba. Untuk gelas kelima ini mulai turun ya kecepatan penyerapannya, tapi kita bisa lihat ada satu titik
cairan di sini yang dia tidak turun-turun. Aduh, di sini ada cairan yang tidak turun-turun nih, lama sekali untuk turunnya. Oke. Mungkin karena ini udah gelas kelima ya, tapi untuk gelas pertama, kedua, dan ketiga itu penyerapannya langsung. Hanya saja di bagian permukaannya itu masih sedikit tertinggal cairannya. Oke, kalian bisa lihat seperti ini. Oke, sekarang kita coba ambil tisu lagi. Pasti ini cairannya pasti tertinggal sih, karena di gelas 1, 2, 3, 4 saja masih banyak cairan yang terserap oleh tisu, apalagi ini gelas kelima ini. Nah, kalian bisa lihat ini sudah ada cairan ya, tidak berbeda dengan gelas awal-awal tadi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke gelas ke-6. Ini adalah gelas ke-6. Untuk cairannya agak lambat ya. Oke, udah mulai melambat penyerapannya, kalian bisa lihat. Oke, aku deketin. Nah, kalian bisa lihat untuk warna yang biru tua itu cairan yang belum terserap atau belum turun, seperti ini. Masih ada cairan-cairan biru tua yang belum turun, seperti ini. Ini udah gelas ke-6. Seperti ini ya. Jadi kita coba pakai tisu lagi. Kita coba pakai tisu lagi dan ternyata aduh, langsung tembus ya, kalian bisa lihat. Ini langsung tembus tut. Tut. Udah deh. Udahlah. Udah, sekarang kita udah sampai ke gelas ke-6 aja. Nggak aku terusin lagi karena memang daya serapnya juga sudah lebih lambat, dan untuk permukaannya juga kita sudah tahu ya, pasti basah kalau untuk gelas-gelas terakhir. Akan tetapi kita mau cek untuk gel yang mengembang. Oke, untuk daya tampung semua gel itu bisa mengembang sampai maksimal pengembangan gelnya sendiri ya. Jadi untuk daya tampungnya sendiri pasti semua bisa menampung banyak. Hanya saja ada yang langsung terserap cairannya itu, dia mengunci sehingga sekalipun bayinya gerak-gerak itu cairannya tidak akan timbul lagi ke permukaan. Itu kalau daya serapnya bisa mengunci. Akan tetapi kalau daya tampungnya besar dan daya serapnya juga besar, bagus, akan tetapi dia masih bisa kembali ke permukaan, itu otomatis akan nyemberet ya. Itu kayak apa ya? Bahasanya itu bahasa Jawanya itu ngembes gitu loh, kayak ada cairan-cairan yang keluar dari popoknya sendiri. Itu kalau cairannya tidak bisa terkunci ya. Jadi beberapa merek ada yang bisa mengunci cairan, ada yang nggak bisa, jadi hanya menampung dan menyerap aja, tapi cairannya bisa kembali ke permukaan apabila adiknya itu banyak gerak gitu. Jadi beda-beda, beda merek beda-beda. Oke, sekarang kita cek. Nah, seperti ini. Untuk ketebalannya kita bisa lihat ya. Ini udah lumayan berat. Untuk ban pinggangnya dia kuat banget. Asli dia kuat banget, hanya saja dia sedikit bersirkulasi udara. Sirkulasi udaranya dia tertera di penahan ganda ini. Sirkulasi udaranya. Jadi untuk ban pinggangnya sedikit sekali sirkulasi udaranya sehingga bisa keringetan gitu ya. Tapi untuk kuatnya kuat banget ini ban pinggangnya karena dia tebel. Oke, untuk ketebalan popoknya sobeknya juga sangat mudah.
Nah, di sini. Nah, ini lumayan tebal untuk cairan 6 gelas ya. Seperti ini, kalian bisa lihat lumayan tebal. Dan kita lihat untuk penahan gandanya. Nih, penahan gandanya. Ini sudah dipastikan bahwa tidak akan bocor samping karena dia juga ada sirkulasi udaranya, sehingga di dalam popoknya juga masih bisa keluar angin nih. Jadi masih bisa kering untuk kulit bayinya seperti ini. Nah, biasanya popok yang beda-beda merek itu di sini masih ada plastiknya. Tapi kalau ini langsung dijadikan satu seperti ini, aku suka. Seperti ini. Jadi kalian bisa cek untuk permukaan popoknya itu berbeda-beda ya. Seperti ini. Ini masih basah karena memang permukaannya tidak seluruhnya kapas. Sehingga untuk perbandingan antara kapas dan gelnya itu beberapa merek itu berbeda-beda, teman-teman. Ibu-ibu, mama, bunda-bunda. Oke. Jadi kesimpulannya popok Moku-Moku ini bagus karena ban pinggangnya kuat banget dan dia ban pinggangnya tinggi, lebar, sehingga bagus banget buat bayi ya. Nggak terlalu gelantong juga ini. Cuman memang untuk 6 gelasnya ini sudah merasa berat. Jadi wajib ganti ya. Seperti ini. Oke, tidak ada hal lain yang harus aku review karena ini udah semua. Intinya bagus. Yang penting ban pinggangnya juga kuat, juga lembut, nggak mencepit kulit bayi, juga benangnya banyak, dan penahan gandanya juga bagus, aku suka. Oke. Sekian review dari popok Moku-Moku ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kesan dan pesan, kalian bisa langsung tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.